Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang ada sama siapa nih? Ci Jesslyn ya. Ini seorang mualaf Cindo yang sedang viral ya. Dan saya rasa hampir teman-teman yang ada di Jadin AMC semua sudah kenal lah ya. Jadi nggak perlu saya jelasin. Dan saya rasa juga nggak perlu saya jelasin perjalanan mualafnya, karena kalian bisa search di channel-channel lain lah. Udah banyak sekali ya. Cuman di kesempatan ini kita akan ngobrol yang berbeda saja. Ya, kita akan ngobrol yang mungkin teman-teman belum pernah dengar ya, belum pernah lihat di channel-channel yang lain. Oke, mungkin saya nanya-nanya, nggak masalah kan Jesslyn? Oke, ini gimana perasaannya nih? Lagi naik-naik daun, lagi terkenal, ada perubahan nggak kira-kira? Kalau perubahan drastis sih cuma perubahan ke jadwal kerja kita ada bertambah habis kita kerja pulang. Sometimes kita ada podcast atau ada sharing, but I'm quite happy to do that karena ada undangan. Karena ada undangan. Bisa digedein. Karena ada undangannya. Tapi kalau itu I'm still quite happy because kayak nggak semua orang punya experience dan nggak semua orang bisa ngomong atau have the capability untuk ngomong keluar. Jadi I'm so far so good sih. There's not really a lot of features. Artinya lo menikmati? Yeah, that's fine. Oke, jadi ada perubahan nggak? Misalnya contohnya lagi jalan-jalan keluar, tiba-tiba ada yang kenal sama lu, belum sampai segitu? Belum sampai segitu sih, atau mungkin saya nggak terlalu peka. Saya orangnya kalau udah jalan, saya kerja, saya fokus aja sih. Saya nggak terlalu, I don't really pay attention to my surroundings. Belum merasa seperti artis? Belum merasa. Oke, karena banyak ini kendala ya. Salah satunya, bukan kendala sih. Banyak orang itu, salah satunya itu kena namanya star syndrome. Banyak kita dapati orang yang tiba-tiba terkenal, tiba-tiba dia berubah ya, berubah 90 derajat bahkan sampai 180 derajat. Yang dulunya ya mungkin dia orang biasa, tiba-tiba terkenal jadi terkejut. Kita bisa lihat lah di Indonesia ini kan banyak yang tiba-tiba apa ya, terkenal tiba-tiba gitu kan, viral tiba-tiba, begitu viral tiba-tiba mulai berubah, jadi sombong atau jadi aneh-aneh. Kalau Jesslyn sendiri melihat dirinya sendiri gimana nih? Kalau to be honest, ini bukan pertama kali misalnya kita harus naik ke TV, harus naik ke video-video dan lain-lain. Sebelum-sebelumnya pada saat saya lomba dan lain-lain juga sudah ada ya, sampai lomba kancah nasional itu di TV nasional di depan menteri-menteri. Oh itu dan, di TV? Iya, itu masuk ke dalam TV nasional karena itu live kan, siaran live-nya kita satu persatu dari semua 30 provinsian, kita masuk ke situ dan kita live. Jadi apa ya, namanya demam panggung itu is not something that's weird for me. I've been experiencing since I was 15, 16 sudah mulai masuk. Dan salah satu yang paling tinggi ya pas saya umur 17-an tahun juga saya kan ikut perlombaan yang ketua Meme itu selama 1 tahun lebih itu semua tuh media. All of it is about media and media. By the end kan masalah viral nggak viral itu it depends whether kamu viral tuh karena kamu useful, you have something to share, you have anything, atau kamu cuma aneh-anehan dan buat-buat sesuatu hanya untuk viral. Tapi kalau selama kayak you viral karena ada something yang you can share and it's useful, you should be proud dan nggak perlu untuk berubah-ubah kayak gimana. What's the point juga loh? Umur kita masih pendek, kita masih muda. You'll never know. So it's nothing. It's kinda like fairly ordinary things for me. Oke, jadi ini cuman mau tanya nih, kira-kira kalau lu terkenal artinya akan ada berubah atau nggak? Atau memang lu akan tetap seperti Jesslyn yang biasa? Akan tetap seperti yang biasa sih, I think ya. Paling cuma saya sibuk, udah. Oh, okay, siap. Satu-satu yang akan kena adalah jadwal jamnya saya. Paling saya kurang tidur. Jadi kurang tidur ya? Itu doang. Oke. Ini kan istilahnya kalau mau dibilang ya, ini kan memang lagi momentum lah. Ya, dan momentum itu biasa nggak datang 2 kali ya. Yes. Ini memang momentum lu lagi naik. Jadi apakah lu memang akan fokus di dunia diskusi lintas iman, atau ini sebenarnya cuman ya karena banyak yang ngundang podcast, lu cuman ikut arus, atau memang lu mau seriusin bidang dunia lintas iman ini? Kalau untuk saya, the first time aku dari pas pertama saya mualaf, saya bukan mualaf untuk saya masuk ke dunia harus viral gimana ya. The first time I have to state it right first. Bahwa saya mualaf. Tunggu. Boleh lebih banyak Indonesia nggak? Karena penonton kita banyak yang bapak-bapak, ibu-ibu dan di daerah gitu. Oke, jadi dari saya pertama dari kenapa saya mualaf itu bukan untuk kayak viralan, bukan untuk jadi artis, bukan untuk apa. Tapi emang saya mualaf karena saat itu pribadi saya secara dalamnya saya membutuhkan Tuhan. Saya memang pada saat itu saya tuh orang yang kalau saya nggak ada Tuhan, betul, saya haus akan Tuhan. Harus ada pegangan lah, karena betul, sebelumnya lu nggak ada pegangan. Sebelumnya itu saya udah mikir kayak gini, kalau saya nggak ada pegangan nih, saya cuma kayak Kristen KTP doang. Tapi semuanya saya nggak percaya, semuanya saya kayak halalkan karena menurut saya it's all about semuanya tentang kekuatan saya. Saya bakal jadi orang yang sangat amat jahat, and I feel dan saya tuh merasa itu sangat dalam. Itu kenapa saya tuh butuh Tuhan. Itu kenapa saya pilih jadi mualaf. Nah, di momen saya bikin mualaf itu,
saya men-sharing kan. Pada saat pertamanya, kenapa sih motivasi saya kayak dimintain video, saya mikir kayak it's good, bagus, nggak apa-apa, saya akan berikan. Karena dalam pikiran saya, tidak semua orang mempunyai pengalaman yang saya alami dan bisa untuk memberitahukannya kepada publik. Kemungkinan pertama, mereka punya strings, mereka punya ikatan yang lain-lain yang tidak bisa terpatahkan. Kalau misalnya mereka men-sharing atau apapun, akan terjadi sesuatu pada mereka. Hal itu tidak terjadi pada saya, dan saya punya kebebasan untuk berbicara karena saya berdiri atas kaki saya sendiri. Jadi it's something that I have should, saya yang banggakan ya untuk saya lakukan. Dan menurut saya orang perlu mendengarkan itu. Kalau orang tidak mendengarkan, tidak ada yang berani untuk bicara, tidak ada yang berani untuk memberikan informasinya, selamanya kita tidak akan memberikan perubahan. Berarti hidup kita tuh sia-sia gitu loh. Ngapain kita dikasih cobaan, kesusahan, habis itu kamu jalani dan kamu sudah kayak conquer the difficulties, buat apa kalau itu nggak menjadi pelajaran buat orang lain gitu. Nah, habis itu pertanyaan lagi kembali, apakah saya akan mendalami bagian dunia debat dan untuk perbandingan agama ya. Jujur sekarang saya merasa it's necessary, itu dibutuhkan. Karena kayak begini, misalnya kayak dunia perbandingan agama ini kan kita bisa lihat kayak anak-anak muda kita, terutama yang kayak still 20-ish atau 30-ish, mungkin kita minatnya masih cukup rendah terhadap hal ini ya. Karena kita punya kebutuhan-kebutuhan lainnya kayak ekonomi, fame, atau social life, atau misalnya our marriage, atau apa jauh lebih penting dibanding kayak dunia keagamaan ini. Tapi kita nggak mikir bahwa responsnya adalah nanti kita akan tumbuh besar menjadi orang yang terlalu individualistis. Kita akan kehilangan konsep mengenai kenapa lu mesti belajar tentang Tuhan nih. Kenapa lu mesti belajar tentang Tuhan? Selain buat KTP lu, selain buat lu cari orang untuk nikah, dan selain untuk lu cuma yang penting gua nggak dibilang aneh. Nah, kenapa lu mesti pelajari? Nah, yang saya mau itu, saya mau terjun ke dunia perbandingan agama, perbandingan lintas agama adalah untuk membuka informasi orang-orang bahwa kita generasi Gen Z ya, milenial lah, milenial. Lu masuk Gen Z atau milenial? Kayak gue tengah-tengah Gen Z ya kayaknya ya. Umur tahun berapa? Gue 99. Oh, 99 ya Gen Z. Gen Z, right? Gen Z. Tapi kan masih milenial ya kita ya. Milenial di bawah 96. Oh, di bawah 96. Ya, sebenarnya I'm the Gen Z one ya. Yeah. Jadi kayak Gen Z-nya kita, saya ini lebih mau bahwa kita harus lebih peka. Kenapa saya mau sebar informasinya? Supaya kita lebih peka. Supaya kita selama Gen Z itu kita saling mengedukasi. Karena edukasi Gen Z itu rendah banget. Kita tuh yang penting kita mikir, lihat ada yang lucu, lihat ada yang keren, lihat ada yang viral, langsung kita ikutin. Tapi kita nggak pikir gitu loh. Kita nggak pikir, kita nggak pelajari, kita cuma pikir, oh yang penting pop up, yang penting oke. Habis itu yang penting ngikutin orang. Nggak boleh jadi kayak begitu. Itu adalah sifat-sifat yang kita kehilangan dari generasi kita sebelumnya, kita tidak pelajari. Itu kenapa saya mau masuk lebih serius ke dunia perbandingan lintas agama ya. Dari yang paling pertama saya mesti pelajari lebih mendalam tentang Islam, kedua tentang kristologi yang I'm very fascinated. Saya luar biasa ya, selama saya di Kristen tuh banyak hal-hal yang kayak kok saya nggak ngeh ya hal ini ya. Nah, menurut saya itu penting tuh untuk dipelajari kembali agar kita tidak lari dari konsep apa yang namanya ketuhanan, apa yang namanya keimanan, dan apa namanya kepercayaan yang hanya ya percaya dan ikutin saja. Kita harus bisa membedakan ya, supaya nanti saat kita bertambah usia kita tuh tidak berubah gitu loh. Kita punya pegangan, fondasinya kita tuh tidak rusak, jadi masih dirawat. Hal itu sih yang buat saya ingin masuk ke dalam dunia perbandingan lintas agama. Oke, tapi kan lu juga tahu konsekuensi dari masuk ke dunia lintas agama. Akan ada pihak-pihak yang merasa diserang. Ya, akan ada pasti pihak yang berpikir, wah lu nyerang gua nih. Ya, lu menyerang gua yang udah nyaman, udah enak gitu. Tiba-tiba ya kalau kita bicara misalnya dia gembala, ada domba-dombanya yang jadi hilang gitu kan, atau terpengaruh oleh seorang Jesslyn gitu. Ya, mereka akan menyerang lu gitu, akan serang lu. Kalau nggak bisa lewat pemahaman, akan lewat pribadi. Ya, pribadi lu akan diserang gitu. Lu siap nggak gitu? Kalau untuk mau diserang dan bagaimanapun juga, by the end of the time ya, akan bukan cuma hanya akan masalah tentang pendeta-pendeta atau misalnya organisasi-organisasi yang akan merasa tersakiti dengan pengalaman yang kita sharekan. Ya fine-fine saja, hidup emang begitu kok. Emang dengan kita tahu kita Tuhan, kita bisa tahu depan masalah kita apa, bisa kita lewati, kan tidak bisa sebenarnya. Masalah akan datang begitu saja. Dan menurut saya kalau memang saya menyebarkan informasi dan saya mempelajarinya dan saya mengajak orang lain untuk ikut mempelajarinya, by the end of the time itu adalah hak kalian untuk menentukan kalian mau mendengar atau tidak. Bukan hak saya dan bukan kemauan saya memaksakan untuk apapun kalian untuk mendengar dan mengikuti. By the end of the time, saya hanya mengajak kalian untuk belajar lebih dalam bahwa kita ini fokusnya itu ada pembelajaran, pemahaman, dan pemikiran kita sendiri. Jangan sampai kita disetir orang. Jadi Anda juga yang mendengarkan saya, setelah didengarkan, Anda cari lebih dalam. Saya maunya itu adalah Anda termotivasi untuk belajar.
Bukan Anda hanya mengikuti orang membabi buta, atau Anda mengikuti orang karena dia teman, karena dia pendeta, karena dia apa. By the end of the time kita semua manusia. Dan itu fokusnya kita untuk belajar. Dan masalah konsekuensi, ya sah-sah saja. Kalau emang ada orang yang tidak suka, itu normal saja bagi saya. Karena Nabi aja banyak yang nggak suka. Betul, banyak yang nggak suka. Dan again, emangnya dengan kita menghindari, misalnya saya bilang, saya tidak mau ada bermasalah atau apa. Emang masalah itu hilang? Tidak akan hilang kan? And saya tidak akan tahu akan terkena masalah apa. Jadi saya siap-siap saja. Itu namanya hidup. Hidup memang begitu. Kadang kita kena masalah dihantam habis-habisan. Tapi again, saat kalau kita dihajar dengan masalah, ada orang yang melawan kita habis-habisan nih, pasti ada pelajarannya. Itu artinya Allah memang sedang mau kita naik level sih. Betul, pasti ada pelajaran, pasti ada maksudnya, dan pasti emang itu jalurnya kita. Kita itu emang sudah ditakdirkan sejak kita lahir, sudah ada jalan hidup kamu ditentukan saat kamu menghembuskan nafas pertama kamu. Jadi it's fine, siap saja menghadapinya dan menyiapkan mental dan prepare. And accept. Oke. Jadi ini kalau nanti ya kita bilang yang sebelah itu mulai menyerang pribadi, bahkan mungkin menuduh, wah ini mualafnya ini ada motivasi yang nggak jelas gitu. Misalnya motivasinya ingin terkenal ya, seperti yang sedang dia lakukan sekarang nih, lagi terkenal. Menurut lu apa perlu dijawab atau ya udahlah biarin aja gitu? Ya itu hak kalian berbicara, sama seperti hak saya berbicara. Kalian mau bicara silakan bicara saja, tapi hak saya berbicara juga kalian tidak punya hak untuk memberhentikannya, karena saya menghargai kalian pun menghargai saya. By the end of the time, hal itu dilindungi oleh hak asasi manusia. Jika tidak tahu dipelajari. Oke. Jadi lu sekarang lagi giat-giatnya mempelajari perbandingan agama? Yes, ya. Saya cari guru bahasa Arab, guru Al-Quran, guru Ikro, guru Kristologi, Kodondi Oh jadi ini muridnya Kodondi? Untuk Kristologi, ya. Untuk Kristologi. Untuk Jadi Kristologi. ada orang bilang ini Felix Xiao-nya versi wanita. Ya, itu kan yang beberapa orang bahas ya. Wah, ini calon Felix Xiao wanita gitu. Ini sebenarnya calon Felix Xiao wanita atau calon Donditan wanita? Kalau lu lihat. Belum tahu ya, kita masih mungkin campuran ya. Mixing permisian antara Donditan dan Felix Xiao. Ya karena beda loh kan. Ko Dondi sama Ko Felix tuh rasanya ya nggak ada yang samanya mereka dua gitu. Kecuali matanya doang yang sama. Matanya sama-sama Cina ya. Bukan kayak Cina, memang Cina. Iya. Ini masih kita masih lihat ya. Karena kan saya masih belajar, saya masih bertumbuh. Arahnya saya masih secara general. Nah, kita ngomongnya langsung. Kalau jadi Ko Felix artinya lu jadi ustazah jadinya. Kayak enggak sih, kayak saya jadi kayak Ko Dondi sih. Enggak mau jadi ustazah. Karena dari jadwal pekerjaan saya sepertinya tidak bisa untuk sementara ini untuk sampai kayak full time secara ustazah lain. Sepertinya belum lah ya, kita nggak tahu masa depan nanti. Kita tidak tahu, tapi sementara ini yang based on fact sepertinya masih Kodondita. Masih lebih mirip Kodondi. Lebih mirip Kodondi. Oh jadi harus direvisi, jadi ini Donditan wanita lah ya, bukan Felix Xiao wanita. Mungkin karena Felix Xiao wanita, mungkin karena saya ada dengar dari Felix Xiao juga untuk podcast-podcastnya, mungkin karena dari cara berbicara. Ya. Mungkin bukan dari secara sifat keseluruhan atau pengetahuan keseluruhan, sekarang beda jauh ya. Kok Felix Xiao itu kan memang sudah patem sekali ke Islam. Dia lebih fokus sejarah juga sih. Iya, dan dia memang sudah fokus kayak patem Islam ya. Sedangkan saya kan baru masuk 1 bulan, kayak saya baru. Ya mungkin samanya dibenci. Kok Felix Xiao itu salah satu yang paling dibenci juga soalnya ya. Iya. Tapi mungkin emang kemiripan. Mungkin kalau dari saya dengar adalah cara pembicaraan, penalaran dan retorika. Mirip memang. Lu sama Felix Xiao? Iya, sepertinya itu kenapa mereka bisa menyamakannya. Kalau saya dalam Kodondi, cara penyampaian, penjelasan retorikanya berbeda jauh. Gayanya. Itu siapa sih yang duluan pertama bilang lu Felix Xiao wanita? Waduh, itu siapa yang pertama bilang? Ustadz Ipung kayak ayah. Oh, Ustadz Ipung ya? Wah, Ustadz Ipung ini. Ustadz Ipung yang buat. Gaya bicara. Sepertinya dinilai itu dari gaya bicara, intensitasnya memang menyerupai sekali kalau saya lihat dari situ. Oh, kalau lu lihat. Betul. Oke, lu udah ketemu Belum. sama Ustadz Felix Xiao belum? Oh, belum pernah. Belum pernah. Ini kita nggak tahu ya, Ustadz Felix Xiao tak kenal nggak sama lu ya? Menurut lu? Nggak tahu sih, karena saya nggak menulis di dalam-dalamnya. Saya nggak ada waktu sebenarnya untuk men-search satu persatu. Jujur aja saya nggak ada waktu untuk men-search satu. Artinya lu sekarang aktivitas lu full time-nya kerja ya? Aktivitas saya masih full time-nya kerja, ngajar, translate, betul. Oh ya, lu yang ngejar di sekolah ya? Betul. Oke, masih itu. Jadi nggak kepikiran mau kalau ikut Kodondi artinya benar-benar full time itu di pelayanan ya? Kalau Kodondi kan bisa dibilang itu. Mungkin walaupun saya masuk, saya sementara ini yang pasti saya jelas masih jadi part time. Masih part time. Saya part time dulu karena kan sementara setengah waktu saya tidak bisa habiskan jadi full time karena ilmu saya kan belum full semuanya. Saya masih belajar, jadi setengah waktu saya masih saya sumbangkan untuk belajar. Oke. Artinya lu benar-benar siap nih ya untuk benar totalitas? Ya, why not?
nggak banyak kan orang yang bisa ngomong, orang yang bersedia dan orang yang mau melakukannya. Ya, nggak semua orang dapat gift kayak lu. Tidak orang semua dapat gift. Dan kalau lu udah dapat gift, kita dapat talentanya, terus Allah berikan kita hidayah. Menurut saya jalan saya itu cukup mulus dan tidak terlalu susah. Saya lihat banyak sekali orang yang sampai itu susahnya minta ampun. Jadi kalau saya tidak jalannya, saya tidak serius, menurut saya itu beban tanggung jawab, saya harus bertanggung jawabkan kepada Allah. Jadi itu lebih seperti kayak memang panggilan kita seperti itu, seperti kita diberikan talenta, kita harus menyebarkannya. Itu bukan hak dari kita untuk menentukan lagi, tapi itu adalah hidayah dari Allah yang diturunkan, harus kita lakukan. Jika kita tidak lakukan, pertanggungjawaban saya bukan kepada manusia, pertanggungjawaban saya kepada Allah yang memberikan saya semua kemampuan saya. Ya, karena itu bukan dari saya. Ya, ini mungkin sekedar ini ya, tambahan ya teman-teman. Kalau kita lihat memang satu hal yang luar biasa dari Jesselyn ini, dia diberikan anugerah bakat ya, kita bilang talentanya itu public speakingnya luar biasa. Ya teman-teman bisa lihat ini, biasanya orang yang barusan ya di depan kamera tuh masih agak-agak takut, masih ada gago, cara ngomongnya juga mungkin masih belepotan. Tapi Jesselyn baru muncul, cara ngomongnya udah luar biasa. Ya mungkin karena dulu pernah ikut beberapa event ya. Jadi dari situ yang kita sudah dilatih sejauh itu, sampai semateng itu dan sesusah itu, saya yakin ada tujuannya. Dan maybe ini adalah memang salah satu tujuan yang diberikan oleh Allah, memang harus saya jalankan. Jadi Allah memang udah siapin lu dari zaman dulu, dikasih kesempatan gitu ya. Kita mikirlah memberikan saya IQ dan lain-lain, itu bukan saya, bukan juga yang melahirkan saya, karena pada saat dari awal yang memberikan adalah Allah. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Jadi kembali lagi, jika kita tidak memberikan, saya tidak memberikan, saya yang salah mempertanggungjawabkannya. Saya mengabuse kemampuan saya, selfishness hanya untuk keinginan saya sendiri. Oke, mungkin boleh dipertegas lagi nggak, target lu sendiri sebenarnya apa sih? Target saya sebenarnya itu adalah untuk mengedukasi mungkin generasi Gen Z ya. Lebih fokus ke Gen Z? Lebih fokus kepada Gen Z. Oh, ini penonton saya banyak orang tua nih, artinya nggak cocok dong? Kalau saya untuk orang tua, untuk orang Islam ya, mungkin yang akan terlihat adalah the other side of it. Pertama kan karena saya dari bagian mualaf, mungkin yang akan terinspirasi adalah bagaimana sebagai Muslim, kalau misalnya memang sudah from born Muslim, mungkin dari video ini Anda bisa merasa harus sekali atau menyentuh. Harapan saya sih bisa menyentuh untuk menguatkan iman yang pertama ya, awalnya mungkin mikir kayak sholat jalan, maksiat jalan, mungkin itu banyak kita supaya bisa dihentikan, bahwa melihat bahwa perjuangan mualaf itu jujur susah. Jangan cuma lihat saya yang kayak begini ya, banyak yang di belakang layar yang tidak bisa berbicara, yang disiksa, yang bahkan harus melalui banyak sekali tormenture, bahkan hidupnya hancur hanya karena mereka mualaf. Jadi dari kisah saya, dari yang saya sampaikan, hal-hal yang saya sampaikan ini juga akan menguatkan, saya berharapnya akan menguatkan keimanan yang pertama, yang maksiat-maksiatnya dibanyakin, agar hijrah, agar hijrah, agar lebih baik. Udah paling tidak di stop lah sedikit lah. Oke, itu yang untuk orang tua. Yang untuk generasi muda? Yang untuk generasi muda, kita mesti banyak belajar. Saya lebih memfokuskan kepada kita lebih banyak belajar dan berpikir, generasi muda itu lawan kita adalah AI. Again, lawan kita di masa depan adalah AI, sedangkan generasi kita sekarang terbiasa dengan semua hal yang mudah dan simpel dan sudah disiapkan. By the end of the time, generasi di atas kita akan lewat. Generasi dan masa mereka akan lewat. Kita akan menjadi penerus-penerusnya. Kalau kita sendiri berpikir aja kita nggak mau, menciptakan ide saya nggak mau, speak up semua nggak mau. Semua ini apa hubungannya dengan agama? Karena agama kita, kebanyakan kita ngikutin orang. Kita hanya mengikuti orang, misalnya ngikutin parents, ngikutin teman. Artinya maksud lo nih generasi muda Muslim banyak kan mereka terlahir Islam, tapi mereka sendiri banyak yang nggak tahu Islam gitu. Betul, karena mereka cuma yang penting saya misalnya saya ada agama. Saya Muslim ya memang karena orang tua saya semuanya Muslim, tapi kalian pelajari tidak Muslim itu apa gunanya? Kalian pelajari tidak ilmu-ilmu keislamannya seperti apa? Tapi kita harus akui makin besar kota, ya contoh nih ya, karena saya kan dari kampung juga bisa dibilang. Saya ingat waktu saya kecil teman-teman saya banyak Muslim, kalau malam mau main sama-sama tunggu mereka ngaji. Jadi mereka selesai ngaji baru bisa main bareng gitu. Iya, tapi kalau kota besar udah nggak gitu. Bahkan ngaji pun udah nggak ya. Kota besar ya. Karena kebiasaan kota besar juga. Sebenarnya itu adalah budaya yang harusnya kita pertahankan. Tapi again, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada globalisasi dan westernisasi ataupun modernisasi yang terjadi pada kita. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukannya kembali. Lu mau lakuin apa gitu? Yang konkret, langkah-langkah nyata. Belajar, membaca untuk dasar-dasar Islamnya kita. Baca kalau nggak. Artinya lu mengajak? Yes. Mengajak doang? Yes, betul. Nggak ada action yang lain gitu? Untuk action yang lain sementara you still have to memperkuat lah. Coba mikir tentang tujuan hidup lu tuh mau jadi apa dulu. Nggak, lu misalnya gini contoh. Ini kan kita baru mengajak dan lu sendiri juga nggak punya channel sendiri, artinya nggak punya media. Belum punya media ya, bisa jadi besok ada. Yes. Ya, artinya lu cuman bisa ngajak kalau ada yang ngundang lu kayak ngobrol gini. Saya sih
untuk buat ya, saya harus naikin dulu channel. Saya akan menaikkan channel nantinya. Oke. Sesuai dengan waktu saya. Kalau ada waktu. Oke. Akan saya sempatkan untuk naikkan channel ya. Dimana di situ saya akan bahas lebih dalam bagaimana untuk cara-cara kita untuk Gen Z tuh apa sih problematikanya kita. Karena pertama Gen Z kita masih mengidentifikasi dulu Muslim yang mau terlahir dari Muslim ataupun non Muslim, kita harus mengidentifikasikan dulu apakah kita ini hidup sebagai manusia ini, kita ini hidupnya lebih fokus kepada manusia atau kita ada berpikir bahwa kita tuh ada creator gitu loh, kita ada Tuhan. Kita ada Tuhan. Okay. Betul. Karena banyak generasi modern sekarang kita udah nggak berpikir kita ada Tuhan karena terlalu banyak hal-hal media. Sibuk gitu. Jadi sibuk dengan segala barang. Malam pulang kerja main HP. Iya, tapi main HP buat apa gitu kan? Main HP kan sometimes karena for no reason. Tapi memang beda ya. Kita sharing sedikit. Iya. Contoh nih, orang kalau di daerah, apalagi zaman dulu nggak punya handphone, nggak punya apa-apa. Kita kadang malam itu bisa merenungkan gitu. Gua ngapain diciptakan gitu ya? Betul. Gua ngapain diciptakan, terus Tuhan ngapain ciptakan gua mati kemana? Kita masih punya waktu untuk seperti itu. Tapi zaman sekarang, bahkan anak muda sekarang gitu kan, pulang sekolah ada yang les, selesai les ya sampai rumah main Mobile Legend. Ya di sini saya nggak jelekan Mobile Legend ya teman-teman ya. Cuman kenyataannya main game lah kita bilang. Main game. Kalau nggak main TikTok gitu. Scroll. Tiba-tiba udah jam 10 jam 11 malam tidur. Ya, udah waktunya tidur. Kalau nggak lagi scroll kecapean tidur. Oke. Jadi dia nggak pernah ada waktu kayak mikirin gitu. Gua nih ngapain diciptain gitu. Dia cuman melakukan rutinitas biasa aja. Betul. Jadi gimana caranya diubah itu menurut lo? Pertama untuk cara mengubah itu kita mesti lumayan sadar. Kalau kesadaran kita harus menimbulkan namanya kesadarannya dulu. Nah, kesadaran itu bisa ditimbulkan dari apa? Either you listen, you read, atau someone tells you, right? Ya, harus ada yang kasih tahu. Harus ada yang kasih tahu, betul. Harus ada yang kasih tahu. Biasanya harus ada orang yang kasih tahu adalah orang yang kita mau dengar. Iya, orang ya kalau sesuatu yang membawa perubahan ke diri dia, kalau yang ngomong bukan orang penting atau orang yang dekat, dia ngapain gitu. Apalagi kalau yang ngomong orang gagal. Betul. Ngapain gue dengar lu aja nggak beres hidupnya. Iya betul. Jadi Anda harus pertama try to find gimana caranya Anda bisa sampai sadar dengan diri Anda sendiri, kayak fondasi hidup, fondasi ketuhanan lah, fondasi kita tuh berpikir nggak sih kita tuh hidup ada Tuhan, kita tuh hidup untuk memilih agama, apa sih tujuan kita punya agama? Nah, sadar dulu hal itu. Ngapain kita perlu sebuah agama? Habis you sadar, setelah Anda sadar memeluk agama itu tujuan apa? Sorry, ada klakson nggak cukup kelas ya sore. Setelah Anda sadar untuk memeluk agama itu untuk tujuannya apa, Anda mulai merenungkan apakah tujuan ini benar-benar valid untuk diri saya. Dan lebih tepatnya lagi, Gen Z, kita tuh masih manusia. Banyak sekali kita masih nggak sadar ya, hidupnya karena itu ya, karena kesibukan, belajar, bekerja, dan lain-lain. Tapi belajar, bekerja, dan lain-lain, by the end of the time, Anda tidak sadar bahwa hidup ini ada batasnya. Dia tuh ada limit ya. Okay. Dan Gen Z kita nggak pernah tahu, when you going to die? Yeah. Jadi yang mau saya tanyakan, gimana kamu untuk menjangkau mereka? Apakah nanti kamu akan tergabung ke yayasan tertentu yang memang programnya itu menyentuh Gen Z? Atau lu buat sendiri? Atau mungkin lu lewat media doang? Untuk ini pastinya saya akan bergabung dalam salah satu organisasi ya. Lu akan masuk gabung organisasi? Betul, saya akan gabung salah satu organisasi agar penonton yang ada di sekitar situ juga bisa berkumpul. Okay. Mereka bisa berkumpul kayak artinya lu punya kendaraan untuk menjangkau mereka? Betul, saya punya kendaraan untuk menjangkau lainnya. Pertama organisasi, kedua juga saya akan bangun untuk channel sendiri untuk yang terkhususnya yang apa yang akan saya sampaikan, bukan yang dari undangan atau bukan yang dari invitation untuk pembagian experience-nya saya ya, lebih kayak gitu. Ketiga juga akan untuk kita akan mulai create channel, atau saya belum meneliti sih apakah sudah ada channel yang muslim yang khusus untuk mendobrak bagian milenial, bagian Gen Z ya. Gen Z ya, khusus Gen Z. Jadi benar-benar lu niatnya itu khusus Gen Z. Gen Z, but millennial is still a little bit closer to Gen Z, jadi harusnya masuk pemikirannya juga. Masih bisa klop ya, karena mirip-mirip. Masih generasi yang mendekati. Jadi hopefully it can hit those two generations, tapi yang memang yang paling lumayan besar harus adalah Gen Z-nya kita. Artinya lu punya rencana gabung organisasi, dan saya rasa nggak usah kita sebut lah di sini. Betul, ya. Jadi ya, gabung organisasi supaya lu punya kendaraan supaya lu bisa menjangkau mereka gitu ya. Karena kalau lu cuma sendiri kan I never get it. Ya, lu bisa ngomong ke siapa gitu ya. Betul. Jadi saya harus dari situ dulu, dari situ nanti mungkin bisa jump kepada channel-channelnya channel saya pribadi akan saya naikkan. Saya sempatkan waktunya ya. Ini sekalian promo channel pribadi nih. Iya, tapi belum ada channel pribadi belum saya buat karena saya belum sempat. Jujur saya belum sempat. Pekerjaan saya harus saya muatkan jadwal-jadwalnya ini ya. Oke. Jadi
Terus saya tadi kan dengar tuh ada niatan dari seorang Jesslyn tuh ingin ya agar terutama suku-suku, bukan suku-suku ya, suku doang ya, suku Tionghoa atau Chinese itu juga lihat bahwa Islam itu sesuatu yang ya luar biasa gitu, karena selama ini supposed to be proud of, bukan sesuatu yang harusnya di hide under the table. Kayak kita mungkin harus lebih mengulik kenapa sih, misalnya kayak kita jadi Chinese, kita tuh boleh loh pasang Islam sebagai a choice gitu loh. Jangan kita singkir-singkirkan karena mungkin ada ajaran-ajaran atau mungkin pandangan atau doktrin yang sudah diberikan kepada kita untuk don't put Islam anywhere close you. Oke, jadi sebenarnya ada yang cukup lucu ya. Ini kalau saya cerita ya. Entah kenapa kita harus akui ya, bagi orang Tionghoa tuh kayak Islam itu kayak pilihan terakhir. Betul nggak? Nggak jadi pilihan harus. Ya. Yang agak lucu kalau kita lihat sejarah Islam, sejarah Cina, ya secara suku Tionghoa lah. Malah Islam itu duluan dikenal di Cina dibandingkan dengan agama Kristen gitu. Iya. Ya, karena salah satu agama yang cukup besar di Cina itu Islam malah, yaitu suku Hui sama Uighur. Ya, suku Hui itu ya secara fisik ya memang Cina sekali, gitu kan? Artinya orang Cina tuh udah duluan kenal Islam sebenarnya dibandingkan Kristen. Berarti Kristen. Cina itu bukan pandangan mengenai orang Cina tuh saya tidak boleh masuk Islam tuh sebenarnya itu cuma mitos ya. Itu cuma ditanam-tanamkan pandangan-pandangan orang yang turun-temurunkan, akhirnya kita ikutin tanpa kita selidiki lebih jauh apakah benar, apakah baik atau kurang baik. Lebih tepatnya seperti itu. Bahkan banyak orang Cina yang menyebarkan Islam di Indonesia, contohnya Laksamana Cheng Ho. Iya, betul. Ya, karena malah kita nggak pernah dengar misionaris Cina zaman dulu datang ke Indonesia ngajarin Kristen. Nggak ada sejarahnya gitu. Kristen masuklah Belanda. Jerman, Belanda dan Portugal. Betul. Jadi tidak dari bagian Cina sendiri saya tidak ada pelarangan untuk itu. Mungkin lebih harus edukasi orang, masih lebih banyak melihat bahwa yang Muslim itu tuh kita Cina juga kita bisa Muslim, dan it's not weird things gitu loh, nggak apa-apa gitu loh Cina jadi Muslim, so why? Kan? Harus maksudnya tidak ada alasan konkret kenapa kita tidak bisa menjadi Muslim. Karena kita Muslim. Ya. Tapi saya jujur ya, ini dia pakai hijab lebih mirip suster teman-teman. Coba lihat nih. Aku lihatnya kok lebih mirip suster daripada seorang muslimah. Ya ini teman-teman pasti tulis juga nih nanti. Mungkin karena pembawaan mungkin ya. Saya juga kadang ngeliat muka saya masih agak aneh gitu ya. Tapi kayak oke lah, it's fine gitu loh, enak gitu kan. Ya tapi ya benar agak mirip. Lebih mirip suster kan? Tapi kayak agak beda. Kalau suster itu ini tampak ya. Saya itu kayak saya suka nonton film-film pengusiran setan soalnya. Jadi saya lumayan ada ngeliat ya kalau misalnya kayak suster-suster tuh. Karena kalau pemakaian hijab ini kan untuk saya menutupi aurat ya, itu kenapa ya kalau hijab yang fashionable sekali adalah kayak begini-begini. Tapi kan sebenarnya bentuknya agak berbeda. Kalau untuk yang suster-suster itu lehernya masih kelihatan dibentuk. Ada ya? Ada, karena itu dilapisin masuk ke dalam gitu, terus masih ada pembentukannya. Kecuali kayak bisa ada sih ya suster yang panjang-panjang juga. Tapi mungkin karena pembawaan muka kali ya. Pembawaan mukanya, jadi orang lebih rasa muka gini nih lebih mirip suster daripada seorang muslimah gitu. Iya, betul. But it's cool gitu loh. Terus kenapa? Maksudnya kalau misalnya kita masuk muslim, apalagi perempuan-perempuan, kan kalian bisa buat tren yang kalian unik gitu loh. You're different from each other. Jadi there's nothing to be ashamed of ya, lebih tepatnya. Ya, jangan perlu minder. Iya, nggak perlu minder. Misalnya lu Cina terus lu pakai hijab keluar, terus orang ngeliatin lu, so why? Dan lu cantik loh. Lu kan sekarang pakai hijab nih. Ada terjadi perubahan nggak dari cara pandang orang ke lu? Ada sih, orang kadang ngeliat agak aneh sih. Tapi gue juga ngeliat, bukan cuma lu yang ngeliat gue aneh. Gue ngaca gue masih ngeliat aneh. Oh, tarawih pertama tuh lucu tuh. Terus kan, soalnya saya di masjid yang saya datangi itu kan semuanya tidak ada Cina ya. Mendekati Cina yang mirip Cina juga tidak ada ya. Jadi saya datang, saya pakai mukenanya warnanya putih semuanya kan. Udah saya mikir, aduh udah putih, ntar dikira setan lagi datang ke tengah-tengah. Saya pas datang, saya sambil tarawehan. Itu pas saya mau salam-salaman dia kayak, ini orang asing Ini dari mana nih? Saya juga asing Bu di sini. Ya jadi tarawehan pertama saya lumayan kita mulai merasa kita itu memang jarang ditemuin mungkin ya, karena di lingkungan saya jarang ditemuin. Tapi saya yakin kok banyak sebenarnya muslim-muslim yang lain yang Chinese, tapi mereka cuma nggak masuk ke kamera aja. But there's a lot. Ya memang banyak, apalagi di Jakarta ya. Iya banyak. Cuma mungkin pertama mungkin mereka tidak langsung memakai hijab, langsung keluar kan harus memakai. Maksudnya dengan kamu memakai hijab baru orang tahu. Oh, ya identitas lu jelas. Identitas. Banyak juga sebenarnya mereka itu sudah muslim tapi mereka tidak pakai. Tidak pakai ya. Tidak pakai itu saja.
And kalau mau pakai terus kenapa, kan nggak salah, dan emang ada peraturannya, dan memang ada pahala keuntungannya sendiri bagaimana kamu pakai hijab, kan ada dijelaskan ya. Pahami, mungkin lebih memahami itu dulu, baru kita mengejudge, oh kenapa sih mesti pakai hijab, kenapa sih mesti begitu. Oke, ini lu waktu pertama kali ke kantor, orang-orang lihatnya gimana nih? Karena kan orang-orang lihatnya agak shock gitu sih, kayak lu apa gitu. Terutama anak-anak murid ya, anak-anak murid itu kan suka keceplosan ya mulut ya. Iya. Langsung kayak ini, kayak itu, kayak ini, kayak itu, sudahlah. Ini murid-murid lu banyak kan apa nih? Bukan muslim kan? Banyak kan? Murid saya semuanya Chinese. Semuanya Chinese? Iya, karena lu Chinese. ngajar di sekolah Chinese? Betul. Oh. Yang non-Chinese kayaknya cuma 1, 2, nggak sampai 5 orang deh yang non-Chinese. Ini Chinese-nya artinya Kristen dan Buddhis? Buddhis. Banyak kan Buddhis? Buddhis, Oke. betul. Jadi orang tuh lihat tiba-tiba, Yoni Lause kok tiba-tiba jadi pocong? Iya, tapi mereka juga aneh, mereka juga agak terwak, but it's okay gitu loh. Kita yang penting kita pede aja, it's part of ourselves, it's part of our religion, so why? Jadi mama-mamanya nggak pada nanya, Lause kok tiba-tiba jadi gini kamu? Kayaknya karena Jakarta, jadi orang nggak terlalu ini ya. Ngurusin people, orang ya? Mungkin ya, orang nggak ngurusin orang, dan people mungkin appreciate, ya udahlah itu pilihan kamu aja. Oh, ya, Cuma mereka cuma ngeliat doang. Cuman Terus bingung. kenapa? Tapi Ya. mungkin di belakang ada yang bilang kan, ini kok Iya. tiba-tiba dia gitu? Oh, mungkin nikah dia, pasti ada yang bilang ya. ya? Paling mereka ngomong-ngomong di belakang kita. Gini juga kalau orang mau ngomongin di belakang, namanya juga udah di belakang, ngapain lu dengerin? Iya sih. Ya, biasa gitu kan? Ya, betul. Memang ada beda ya teman-teman. Kalau kayak Jakarta nih, orang lebih nggak peduli lah, lebih nggak peduli Tapi mungkin lu kalau apa. untuk di daerah-daerah akan langsung jadi omongan, mungkin agak dicibir atau something. Lu kalau pulang Pontianak, lu pasti akan diliatin dari atas ke bawah. Yo, ini anak Iya, siapa kok? iya. Anak siapa kok tiba-tiba jadi gini Iya, sekarang? pasti ada dikata-katain, waduh nggak benar nih pengajarannya ini something ya. Nah itulah yang kita mesti mulai ubah ya wawasannya ya. Kita udah tinggal di zaman apa? Kita tuh udah nggak perlu too seclusive, kayak nggak boleh jadi ini, nggak boleh jadi itu. There's nothing be like that. There's also gini, ingat tentang namanya konsep free will. By the end of the time, it's your will, dan orang mau menghakimimu apa saja, apapun yang mereka katakan itu have no effect on you. Terutama jika Anda sudah tahu, oh fondasi saya memang seperti ini, ya sudah lakukan. Whatever people say, biarkanlah mereka say. Oke. Apa yang mau mereka katakan biarkan mereka. Biarkan saja, ya itu kan hak mereka, hak kita juga kalau misalnya kita mau ngomong orang kan. Mau ngomong orang pula. Iya kan? Ya, cuman sembarangan ngomong bahaya juga, dituntut Ya, nanti. jangan sembarangan ngomong. Tapi kalau misalnya orang-orang luar sana mau gimana pun juga, itu pertanggungjawaban mereka, bukan pertanggungjawaban kita. Oke, jadi so far kalau lu lihat paling cuman orang liatin lu bingung aja ya. Orang liatin kita bingung. Tapi yang kayak sama orang Islam liatin kita juga agak bingung. Ya lu liatin gue bingung, gue ngaca juga gue bingung. udah ada yang nyerang secara verbal nggak? Verbal sih enggak ya. Belum. Enggak, mungkin belum lah, belum. Atau juga misalnya orang-orang sekitar saya, misalnya orang di sekitar pekerjaan saya atau apa, saya juga cukup mengapresiasi saya memilih seperti saya memang memilih Islam. Lu kan udah post di Instagram ya? Iya, Jadi teman-teman lu mereka appreciate sih. Banyak yang ada tag-tag saya tuh ada teman-teman saya. yang nge-tag lu teman, itu teman lu karena muslim mungkin? Enggak? Hah? Karena dia muslim dia appreciate? Bukan, dia bukan muslim. Ada juga waktu itu yang pasangan saya menang lomba, pasangan apa, mereka appreciate kok, mereka ada tag nama saya, mereka juga saya you choose your best choice for yourself dan lain-lain. Mereka cukup mensupport teman-temannya saya. Dan karena kalangan-kalangan yang sampai bisa menjadi temannya saya juga, saya cukup protect my circle lah. Circle saya tuh saya keep dengan teman-teman yang they are nice, they are good. Mereka juga orang yang educated person. Educated people tidak akan menyerang kamu hal-hal seperti begitu. Karena jika penyerangan verbal yang mengatakan hal-hal yang seperti mencibiri, atau menghina, atau menghujat atau apapun, tidak akan keluar dari mulut orang-orang. Tunggu lo. uneducated. Itu karena dia taunya ya seorang Jesslyn memutuskan mualaf. Lain cerita kalau mereka melihat ya lu di framing atau ada channel-channel yang mereka suka nonton tiba-tiba bilang Jesslyn menyerang agama kita, itu bakal beda loh. Nah, menurut lu gimana? Menurut gue sih kalau sampai mereka lebih mempercayai gini, kalau namanya teman lu lebih percaya, misalnya lu kan bilang namanya teman ya, Yeah. teman lu lebih mempercayai framing dari YouTube yang mereka nggak tahu itu orangnya siapa cuma karena mereka ngefans, mereka lebih percaya dengan itu dibanding mereka percaya dengan lu. Berarti they never be your friends at the very first time. Karena kalau misalnya they be your friends dan mereka mengerti tentang lu, mereka lebih percaya dengan lu, pilihan lu akan mereka terhormati walaupun mereka menyukai hal tersebut. Oke. Karena mulai kan stigma negatif tuh ditaruh sama lu kan. Iya. Ada beberapa channel tuh malahan mengatakan wah dia sudah menghina kekristenan, dia memfitnah Seperti kekristenan. begitu, kalau misalnya orang-orang yang mengenal kita ada sudah tahu rekam jejaknya kita ya, apa yang kita lakukan selama hidup ya. Nah gini lagi, apa yang kita lakukan selama hidup kita, hal-hal yang sudah kita karyakan, yang sudah kita hasilkan,
kalau bagus dan positif dan orang-orang yang kenal kita dulu memang sudah lihat nih, oh ini pembuktiannya sudah ada, ini rekam jejak dia selama ini, akan gimana ya, mereka akan merasa minder juga kalau misalnya mereka ingin menghujat kamu seperti itu. Kalau sampai mereka melakukan penghujatan itu, again, they are uneducated, berarti mereka itu hanya emosi membabi buta. Kalau mereka orang udah emosi ya, biarkan aja lah. Namanya juga emosi mereka, biarkan aja. Oke. Itu tapi kan secara mental nih, kamu udah siap artinya ya? Walaupun teman-teman yang kamu kenal tuh akan berbalik menyerangmu. Kalaupun sampai nggak ada satupun teman tersisa di dunia, nggak apa-apa. By the end of the time, let me tell you something ya. Yang paling penting nih, kalian jangan gini, kita jadi orang kalau memang kita benar dan yang kita informasikan benar dan memang kita berdiri atas fondasi yang kita pelajari dan kita yakinkan untuk diri kita sendiri berguna dan benar dan baik. Berguna, baik dan benar. Gak usah malu, gak usah takut kalau sampai semua orang meninggalkan kamu sendiri, kayak teman-teman lama kamu meninggalkan kamu sendiri. Nanti akan ada orang-orang yang memang benar. Ya nanti Allah akan gantikan dengan teman-teman orang yang harusnya berada di sekitar situ. By the end of the time, semua orang nih, orang-orang teman-teman tuh dibagikan sebagai time friend for a season and friend for a reason. Pakai bahasa Indonesia. Friend for a season itu adalah teman-teman yang hanya akan ada pada musim-musim tertentu saja. Musim gugur, musim semi, musim winter. Ya, lagi musim durian sama-sama teman makan durian. Teman-teman makan durian. Setelah musim duriannya lewat, mereka juga hilang, mereka juga lewat. Tapi there's friend for a reason dan friend for a lifetime yang memang akan bersama dengan kamu dan emang ditentukan oleh Allah. Ini loh lingkupnya kamu emang seperti ini. By the end of the time, itu konsep itu tetap nyata dan pasti ada di dunia ini. Mereka akan tetap kasih, jadi jangan takut yang namanya kata kehilangan teman, kehilangan sahabat, atau misalnya bahkan kayak rekan kerja kamu tidak menyukai kamu. By the end of the time, kalau nanti saat kita pass away, saat kita die, kita nggak bawa teman kita yang bertanggungjawabkan diri kita sendiri. Jadi just do apa yang kamu emang yakini benar, tapi dipelajari dulu benarnya memang benar-benar baik tidak, benar-benar bagus dan berguna untuk diri Anda tidak. Wih, luar biasa ya teman-teman. Oke, mungkin kita cukupin dulu yang untuk ini. Kita akan lanjut diskusi dengan tema-tema selanjutnya ya. Jadi luar biasa dari Ci Jesslyn ya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.